Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pemudik yang menggunakan kapal membludak dan langgar protokol kesehatan di Pelabuhan Manokwari. Seorang pegawai negeri sipil meninggal dunia karena positif COVID-19. Tim Gegana Brimob Merauke sterilisasi seluruh rumah ibadah di Merauke. Seorang pegawai negeri sipil yang tertular COVID-19 meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke Kamis kemarin. Pria berumur 31 tahun yang bertugas di kantor Bupati Merauke itu dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut dalam kondisi berat dan sesak nafas. Setelah dirawat selama 15 menit, pria itu tak tertolong dan meninggal dunia. Sesuai protokol kesehatan, Satgas COVID-19 langsung memakamkan korban di TMP Muting. Kemana? Ke Tanah Miring, Pak? Tanah Miring. Tanah Miring. Ini Ya. pasien COVID, Pak? Iya. Oh, pasien COVID. Kapan meninggal ini, Pak? Tadi jam setengah satu. Jam setengah satu, Pak ya? Iya. Laki-laki, Pak ya? Laki-laki. Oh, jadi langsung malam ini dikubur, Pak ya? Iya. Mencegah penyebaran COVID-19, ruangan UGD Rumah Sakit Angkatan Laut disemprot cairan disinfektan oleh Satgas COVID-19. Data Satgas COVID-19 Merauke per 24 Desember, pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia berjumlah 3 orang. Sementara yang masih dirawat 90 orang, sedangkan pasien sembuh berjumlah 255 pasien. Warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Delapan rumah ibadah di Kabupaten Merauke disterilisasi tim Gegana Brimob sebelum digelar ibadah Natal. Seluruh ruangan dicek menggunakan metal detektor untuk memastikan tak ada benda berbahaya atau bom di dalam gereja. Sterilisasi mulai dari ruangan pendeta hingga di setiap kursi umat. Ketua Tim Gegana Brimob Batalion D Merauke Ibtu Supaat mengatakan sterilisasi yang dilakukan untuk memastikan gereja aman dan siap digunakan untuk beribadah. Pertama, tindakan kita untuk membuat pada saat merayakan Natal di gereja, beliau-beliau yang melakukan dalam keadaan aman dan nyaman, dan bisa melaksanakan dengan khusyuk semaksimal mungkin untuk mengamankan atau menyterilisasikan dari benda-benda yang membuat celaka pada saat umat Nasrani melaksanakan Natal bisa nyaman dan aman. Jadi memang itu sudah kewajiban dari pihak kepolisian. Polisi mengimbau warga tetap menerapkan protokol kesehatan saat datang ke gereja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kemudian yang ketiga Irfan dengan alias Bugis. Pak Masudi.
Ibadah Natal mendapat pengamanan dari ratusan polisi dan tentara. Personel gabungan akan bertugas di dalam maupun di luar gereja saat umat beribadah. Polisi juga akan memantau penerapan protokol kesehatan saat ibadah berlangsung. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan mengatakan, selain di gereja, polisi juga akan memantau penerapan protokol kesehatan di kawasan ramai seperti di Sanggeng dan di Jalan Wosi. Protokol kesehatan tetap itu nomor 1. Makanya dari pihak gereja-gereja sudah dihimbau dan bisa dilihat pengaturan jarak daripada tempat duduk. Demikian juga dalam teknis kegiatan tidak ada salam atau jabat tangan, tetapi cukup menggunakan salam dari jarak jauh. Demikian juga untuk yang lainnya sudah dihimbau untuk melaksanakan kegiatan ibadah secara daring atau menggunakan media sosial. Tetap kita laksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi ingat bahwa pandemi COVID masih berlanjut, sehingga pilihlah atau ambillah kesempatan yang bisa digunakan untuk mengamankan diri Anda dan keluarga Anda, minimal dengan cara ibadah secara daring. 17 gereja di Manokwari dipastikan akan menggelar ibadah malam Natal. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Mencegah penyebaran COVID-19 di Merauke, seluruh ruangan gereja yang akan melaksanakan misa malam Natal disemprot cairan disinfektan. Gereja Katedral Merauke adalah gereja yang terbanyak umatnya. Mencegah penularan COVID-19, panitia menyiapkan tenda jika ruangan gereja penuh. Ketua Paroki Katedral Merauke Efrem Van Hoy mengatakan selain penyemprotan disinfektan, pihaknya juga menyiapkan pencuci tangan dan pengukur suhu saat ibadah Natal. Sejak beberapa hari sudah dilakukan persiapan dan juga untuk penanggulangan COVID, secara khusus gereja sudah disemprot disinfektan. Kami punya 3 dokter dan 1 tenaga dari apoteker yang membantu kami untuk meramu semua yang diperlukan untuk itu. Jadi kami akan melakukan penyemprotan. Kalau ada jeda waktu yang cukup, maka setelah misa kita akan langsung semprot lagi. Tapi yang jelas pada awal misa dan setelah misa kita akan melakukan penyemprotan baik dalam gereja maupun di luar. Bahkan kami juga seperti standar yang telah kami lakukan, kendaraan-kendaraan umat yang diparkir di halaman parkir, bila kami punya persediaan mencukupi, maka kami juga semprot kendaraan-kendaraan. Itu sudah kami lakukan pada masa-masa kemarin. Dengan saat ini semakin meningkatnya COVID, kami akan lebih tingkatkan lagi demi keselamatan umat dan semua yang hadir dalam gereja. Gereja juga menyiapkan layanan ibadah secara daring agar lansia dan anak dapat mengikuti misa Natal dari rumah. Panitia menghimbau umat yang akan beribadah mematuhi protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan penumpang melanggar protokol kesehatan di Pelabuhan Manokwari, Papua Barat, Kamis kemarin. Meski sudah dihimbau menjaga jarak, penumpang tetap berkerumun saat naik ke atas kapal motor Sabuk Nusantara. Sabar dengan kata. Tadi pagi saya pesan apa? Sebelum berangkat, ada kode. Itu. Kanopi mana kanopi? Bukan tertib. Ini berapa? Sudah. Ratusan penumpang ini akan kembali ke kampung halamannya di Biak Numfor dan Supiori untuk merayakan Natal bersama keluarganya. PT Pelni menyiapkan 3 kapal untuk mengangkut pemudik dari Manokwari, namun karena lonjakan penumpang yang tak terduga membuat petugas kewalahan.
Selain berkerumun saat naik ke atas kapal, penumpang juga tidak memakai masker. Tidak ada satupun petugas yang bisa diwawancarai soal pelanggaran protokol kesehatan penumpang itu. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penjual pernak-pernik Natal di Merauke mengeluhkan sepinya pembeli di masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari penjualan pernak-pernik Natal di Merauke yang menurun cukup drastis. Seperti yang dirasakan oleh Alina, pemilik toko penjualan hiasan Natal di Jalan Seringgu, Merauke. Menurut Alina, pihaknya sudah memberi potongan harga, namun tetap tak bisa mendongkrak omset penjualannya. Akibatnya, ia harus mengurangi stok barang dagangannya dengan meminimalisasi barang yang kemungkinan tidak laku. Kalau penurunan pengunjung pasti ada ya. Soalnya apalagi sekarang masa pandemi ini banyak selain itu banyak saingan, ya harga jual juga kita dipromokan, didiskonkan untuk mengajak pelanggan supaya menarik pelanggan supaya mereka itu berkunjung di tokonya kita. Itu di pertengahan bulan 11. Paling temponya itu di bulan pertengahan 11. Ada yang di akhir bulan 10. Akhir bulan 10, awal bulan 11 itu sudah mulai antusias membeli pernak-pernik gitu loh. Tapi untuk tahun ini karena ada saingan yang lebih besar, kita juga harus ikut juga persaingan ini dengan sehat gitu loh. Menurunnya omset penjual pernak-pernik Natal juga disebabkan karena adanya himbauan Satgas COVID-19 yang meminta warga merayakan Natal secara sederhana. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan umat lansia di Merauke mengikuti misa malam Natal khusus di Gereja Katedral Merauke Kamis kemarin. Setiap umat yang datang diperiksa suhu tubuhnya. Umat yang tidak pakai masker diberi masker oleh panitia. Tempat duduk umat juga diatur berjarak agar mencegah penyebaran COVID-19. Panitia sengaja menjadwalkan khusus misa Natal para lansia agar tidak bergabung dengan umat lain. Jam 16.00, jam 4 sore, ini kami khususkan untuk lansia. Ya, ini kami kasih waktu khusus supaya jangan bergabung dengan umat yang lain. Ya, ini juga dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi kami pisahkan orang tua sendiri supaya terpisah. Nanti yang sebentar, bisa yang jam 18.00 dan jam 20 itu untuk umum. Itu untuk umum. Jadi ini memang khusus. Jadi memang bagian dari kita membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Demikian, Bapak Ibu sekalian. Apa ada pesan Natal dari katedral? Harus hidup damai, kita hidup damai, hidup saling berdampingan. Kemudian karena situasi COVID ini, kita harus lebih saling mengasihi dengan cara menjaga diri sendiri, menyayangi diri sendiri, jaga diri sendiri, jaga orang lain yang kita cintai, dan juga jaga semua umat supaya kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Merauke. Karena hari ini sangat memprihatinkan untuk kita semua. Kita khawatir apabila kita tidak memulai, maka ini akan mempersulit kita sendiri. Jadilah malah kita dari Dewan Paroki terutama mengajak umat kita di seputaran Paroki Katedral untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Demikian. Misa Natal yang diikuti ratusan lansia itu berjalan dengan aman dan lancar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.